Oke, Assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini. Sangat cantik sekali ya. Tapi masih cantik istri saya, menurut saya pribadi ya. Tapi sebelum kita kenalkan beliau ini, sebelum kita bincang-bincang, kita lihat dulu video berikut ini. Ingin menikmati makanan enak pasti harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun teori itu dipatahkan oleh nasi ayam geprek berkah 10.000 yang berada di kawasan Kotonan Ampe, tepatnya di Kelurahan Parirantang, Kota Payakumbuh. Ayam geprek tersebut belakangan sedang hits di kalangan pecinta kuliner pedas. Saat ini ayam geprek berkah ini hadir sebagai salah satu referensi bagi pecinta kuliner di tengah pandemi COVID-19. Rahmi Afifi yang merupakan owner ayam geprek berkah ini mengatakan, meski harganya murah, ia tidak mengabaikan kualitas dan cita rasa yang enak. Potongan ayam yang digoreng ala fried chicken dan voluminasinya disesuaikan per porsinya. Hadirnya geprek berkah ini di Kota Payakumbuh untuk memberikan referensi kepada masyarakat di Kota Payakumbuh untuk menikmati geprek berkah dengan berbagai macam rasa dan harga yang murah dan rasa nikmat. Oke, pemirsa Otaki, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini. Alhamdulillah, sudah bersedia duduk di samping saya, Rahmi Fifi ya. Rahmi Afifi, Bang. Rahmi Afifi ya, saya agak cadel huruf V ini gimana? S juga cadel, V, H, M banyak nih cadelnya. Saya panggil Fifi. 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 Fifi ya kan, ini cadel saya benar nih. Salah seorang pengusaha milenial. Cia, tepuk tangan dulu lah ya. Ini asli dari mana nih Pipi? Aslinya orang Sangka, Bang. Batu Sangkar. Iya, Batu Sangkar. Ini tersesat ini di Payakumbuh judulnya. Gimana ceritanya nyampe di Payakumbuh? Sampai di Payakumbuh karena mama dari lahir emang udah di sini, jadi di sini. Oh, mama udah. Jadi mama merantau ke sini atau mama lahir di sini? Lahir di sini. Berarti nenek sama Ya, kakek yang merantau ya. Sini. Ya. Oke, berarti Pipi asli Payakumbuh dong jadinya ya. Iya. Pribumi Payakumbuh ya, Iya, KTP Payakumbuh. Payakumbuh ya. Iya. Oke, buka usaha di Payakumbuh. Oke. Pipi ini usahanya ayam geprek. Ciah, muda tapi sudah berusaha ya. Cabangnya 2 sekarang ya. Iya, Bang. Di mana saja ini? Di Tanjung Pati, satu di Parirantang, satu. Parirantang, Kotonan Ampe, Payakumbuh Barat ya. Iya. Oke. Ini serius nih. Oke. Pipi, ini kenapa? Ini usia baru 24. 24. Ya. Sudah punya usaha 2. Selain dari itu apa aja usahanya? Untuk saat ini masih itu. Masih itu fokus ke sana ya? Fokus ke sana. Fokus ke satu itu dulu. Usia 24. Berarti belum ya? Belum married ya? Belum. Tenang ya para pengusaha pria yang usia di atas 24, boleh lah ya. Boleh lah ya mikir-mikir ya. Kalau omsetnya kurang di bawah ayam geprek nggak usah lah ya. Oke, Pi. Asli dari Batu Sangkar ya kalau ininya ya. Iya. Buka usaha, kenapa nih memilih ayam geprek? Kenapa nggak ayam-ayaman gitu? Itu karena usulan dari adik juga pertama ya, Bang. Adik? Ya, adik tamat sekolah, nggak ada kerjaan, dia nggak mau kerja. Nggak mau kerja sama Nggak orang mau lain? kerja sama, iya. Terus mau kerja apa lah, kan dia mau nggak mau kerja, ya nggak mungkin dia di rumah, dia cowok kan. Karena itu coba nanya-nanya, pertamanya coba tanya, waktu itu lagi hitsnya di Payakumbuh minuman, jajalan minuman. Ya oke, minuman ya. Jadi ditanya-tanya karena biayanya besar, mending buka sendiri gitu kan. Kayak franchise gitu kan mahal. Terus dia bilang coba kalau ayam geprek Kak, kan. Karena nggak pernah bikin, jadi cari-cari resep di YouTube, tengok-tengok internet, coba-coba bikin, terus coba kasih keluarga, katanya enak, terus yakin aja buat buka usaha itu. Pertamanya di Tanjung Pati. Oke. Ya karena itu. Berarti
mencari referensinya di YouTube, di Iya, internet. internet. Ini pasti pakai istilah ATM ya, amati, tiru, modifikasi ya. Iya. Oke, nah dari harga, saya dengarkan harganya 10.000. Iya. Ini kenapa ini? Nggak merasa cukup segitu, harga segitu? Apa nggak terlalu murah itu? Saya pernah nyoba loh, Iya. kemarin-kemarin itu ya, ayamnya lumayan besar ya. Belum lagi sambelnya, belum nasi, belum lagi lalap. Ya lalap ya bahasa sini ya, bahasa luar lalap ya. Oke, itu cukup nggak memenuhi atau menutupi biaya produksi atau segala macam? Kenapa bisa semurah itu? Karena mikirnya gini loh Bang, kalau misalnya murah, enak, pasti kalau Payakumbuh kan terkenal murah, enak. Ya, bisa bikin kenyang ya. Rame kan. Rame. Jadi mikirnya karena itu juga, jadi perputarannya pun kencang gitu loh. Daripada nanti jualnya di harga yang tinggi, Oke. pembelinya sedikit, mending murah, untungnya alhamdulillah. Ada ya? Kan, ada, pasti ada kan. Ya kalau nggak ada ngapain buka usaha ya, emang hobi ya. Kita cari cuan. Oke, Pi, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang usaha ayam geprek ini, kuliah dulu jurusan apa? Akuntansi. Ini nyambung nggak ke ayam? Nyambung lah Bang. Sangat nyambung sekali ya. Nyambung Dipergunakan kan, ilmu. kalau di usaha itu kan tentang keuangan kan. Oke, Manage keuangannya. berarti bisa dipergunakan Bisa. ilmu mata kuliah ya? Bisa. Udah lulus kemarin ya? Udah bulan Oktober. Bulan Oktober. Ya. Berarti Baru. sedang baru Iya. berusaha, berarti waktu Pas kuliah lagi juga? kuliah juga. Pas kuliah usaha kerja juga. Bahaya ini. Bahaya untuk para lelaki yang mengincar ya. Ini susah nih. Oke, Pi. Ini kan baru-baru tamat kuliah. Nggak nyantai aja dulu, liburan aja dulu gitu. Kenapa harus langsung berjibaku? Ini kekurangan uang atau gimana ini sebenarnya? Karena mungkin dulu pas di umur 23 kan lagi kerja. Oke. Jadi mama kan hidupannya sendiri, kan nggak sama papa lagi. Oke. Jadi mikirnya pengennya tuh di umur mama 50, mama udah nggak kerja. Jadi karena itulah berjibaku gimana caranya buka usaha biar mama nggak kerja lagi pas di umur 50. Dan alhamdulillah sebelum mama umur 50 udah nggak kerja lagi. Sekarang sudah nggak kerja lagi? Enggak, sekarang udah bantu-bantu Vi aja. Emosional sekali ya sepertinya ya. Saya bisa melihat dari sorot matanya ya. 3 tahun saya belajar psikolog. Kalau saya langsung bahas tentang mama-mama, pasti nangis ini. Pasti ya, perempuan umumnya ya rata-rata yang berusaha itu pasti karena orang tua ya, karena mama ya. Keluarga ya. Bukan karena yang lain. Oke, Pi. Dulu saya dengar kabar juga waktu masih muda belia juga sering ke pasar jualan. Ini maksudnya gimana? Jualan apa ini? Kan tante dia jualan di pasar, jualan kue. Jadi kalau lebaran itu kan rame. Jadi dia ngajak Vi setiap bulan puasa bantu-bantuin. Jadi Vi pergi bantu-bantuin. Itu sudah terbiasa Udah di biasa di kerja, pasar ya? cari uang, udah biasa. Sudah biasa Dari teriak-teriak sekolah ya? ya, dari sekolah ya. Oke. Sudah biasa teriak-teriak di pasar. Berarti mentalnya sudah teruji ini ya? Teriak-teriaknya enggak juga lah Bang. Enggak juga ya. Jaim juga lah ya. Jaim. Tapi mental untuk bersosialisasi di tengah-tengah keramaian udah biasa ya. Udah, alhamdulillah. Kemarin katanya Bang grogi ya. Mana Iya sih? karena nggak biasa kan. Ternyata suhu ini. Oke, P. Ini ke depannya. Usaha ayam geprek ini mau dibawa kemana? Apakah cuma sebatas ayam geprek? Atau ada perkembangan lain? Kalau mau perkembangannya pengennya sih mau banyak ruang, misalnya kayak pengen bikin menu baru, ada referensi yang terbarunya pengen. Cuman mungkin dalam waktu dekat ini kan belum lagi ya, masih fokus ke sana. Mungkin insya Allah tahun depan kalau misalnya ada rezeki mungkin pengen buka juga cabang geprek yang ketiga di Bukit Tinggi. Banyak juga teman-teman pengen coba buka di Bukit Tinggi gitu. Sudah ada ini ya, berarti teman-teman juga sudah mendukung ya? Iya. Semuanya mendukung atau masih ada juga yang apa sih itu? Ada juga kayaknya. Pasti ada. Pasti ya. Iya. Ketika kita
apa ya istilahnya ya, pohon yang berbuah banyak itu lebat itu pasti ada juga yang nimpuk ya. Pasti, kan nggak semua orang suka sama kita kan. Iya, sebanyak itu yang suka, sebanyak itu yang tidak suka ya. Benar. Berarti Pi, kalau dari keluarga sendiri pasti mendukung? Pastinya. Nah, dari teman-teman yang mungkin ada yang tidak suka, itu bisa menjatuhkan mental down segala macam nggak? Enggak lah, ngapain lo nggak peduli gitu kan. Yang penting cuan masuk, kita kerjanya nggak yang aneh-aneh, ya udah biarin. Ada nggak teman-teman Pi, yang sewaktu kita baru mulai melangkah ada yang apa ya istilahnya ya, mematahkan, yang sinis, yang menjatuhkan, udahlah jangan, nggak usah itu. Alhamdulillah sejauh ini nggak ada sih, soalnya Vi pun dekat sama orang yang kayak lo, temen gue itu kayak lihat-lihat orangnya juga gitu, soalnya Vi nggak langsung bisa dekat sama orang, nggak tipe orang yang mudah dekat juga. Jadi lingkaran teman itu dari misalnya kayak SD sampai SMA, kuliah ya itu aja gitu. Itu aja ya. Itu aja. Bagus kayak gitu ya. Kalau bahasa Minang nih, kalau adonan jinak ngacari nalia gitu. Mending yang dekat-dekat itu aja, yang bisa dipercaya. Benar. Kadang yang baru-baru ini ya gimana ya, awalnya manis-manis ya, kemudian ya hancur-menghancurkan ya. Ini seberapa berat Pi awal-awal melangkah membuka usaha ayam geprek ini ya, ayam gepreknya ya? Iya. Beratnya sih ya awal-awalnya cuman Vi berdua sama adek, kan Vi kerja kan, Vi kerja dari Senin sampai Rabu. Kerja di salah satu PT. PT ya, swasta ya? Ya. Jadi kerja dari Senin sampai Rabu, jadi yang waktu itu yang pertama kali buka tuh ya kayak renovasi warungnya. Ya, sebenarnya Vi itu lebih sama mahal adek ya? gitu kan. Renovasi berdua? Iya, kayak dia ngecat Vi misalnya yang masang wallpapernya. Itu yang berdoa gitu, itu yang nunjuk-nunjuk. Enggak juga. Kayak wallpapernya. Nah ya, berdua lah sama adek. Sampai akhirnya pas mungkin karena Allah tuh ya sayang mungkin ya. Karena kita juga niatnya baik gitu kan. Pas pertama kali buka tuh nggak nyangka siang udah sold out. Udah sold out. Udah itu sold yang out. di Tanjung Pati yang pertama kali. Dan pas bulan Oktober nggak salah kebakar kan. Oh iya. Tapi kan nggak kena kan? Nggak kena, cuman karena orangnya pengen rombak semuanya, jadi kita harus cari yang lain, warung tempat usahanya. Oke. Baru pertama buka siang sudah sold out. Iya. Kemarin juga waktu yang di Kotonan Nampe di Payakumbuh Barat juga saya ke sana rame ya. Iya, alhamdulillah. Ini trik marketing, trik iklan atau menawarkan kepada umum ini gimana ini caranya, Pi? Tapi bentar ya. Jangan dijawab dulu biar kelihatan kayak podcast. Saya ini podcast apa talk show ya? Pakai break ya. Oke, kita break sejenak. Pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah pengusaha muda milenial ini masih bersedia duduk di samping saya, di depan saya untuk kita ajak bincang-bincang dan diskusi. Tapi ini saya izin dulu Pipi ya, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa setia DNI TV dimanapun Anda berada. Terima kasih kemarin yang masyarakat umum siapapun se-Indonesia yang telah ikut berpartisipasi ya dalam rangka HUT DNI TV yang ke-10 ya, 1 dekade yang total hadiah puluhan juta dengan berbagai macam lomba. Alhamdulillah telah selesai lancar jaya. Alhamdulillah, terima kasih semuanya dan mohon maaf kalau ada salah-salah, baik salah di apapun lah ya, gak bisa kata-kata host ini. Kita lanjut ke bahas tentang pengusaha pipi ini ya, tentang ayam geprek. Ada pertanyaan satu di segmen 1 tadi yang belum sempat dijawab ya. Trik marketing untuk mengiklankan, kan baru-baru buka. Iya. Nyata-nyatanya udah rame ya. Alhamdulillah siang udah sold out di Tanjung Pati, dan buka kedua di Payakumbuh Barat di Kotonan Nampe kemarin juga rame saya lihat. Ini gimana caranya ini? Pakai trik marketing zaman dulu juga nggak? Bagi-bagi brosur pinggir jalan? Enggak sih, Bang. Marketingnya cuman minta tolong sama teman, misalnya kayak bikinin dong di story-nya gitu. Cuman gitu-gitu aja sih, Bang. Berarti memanfaatkan teman-teman ini ya. Link inilah ya, anggap saja link ya. Nah,
nggak mencoba gitu menggait, membayar influencer, seleb-seleb Payakumbuh? Maunya, cuman kayaknya nanti kayaknya ada. Sombong ini, Enggak, mentang-mentang udah rame, nanti aja yang seleb. Enggak, bukannya gitu. Oke. Takutnya nanti kan kalau misalnya pas opening itu kan rame, nanti takutnya yang kita undang nggak terlayani dengan baik, nanti jadinya nggak enak. Takutnya rame pas hari itu aja ya. Iya. Besoknya 2 orang yang makan ya. Mending berproses aja ya. Oke, berarti belum ya nanti? Belum, nanti insya Allah. Oke, Pi. Ya. Seberapa besar sih keyakinan Pi untuk ayam geprek ini sebenarnya? Dari awal buka udah yakin pasti rame gitu. Soalnya kita kan punya mungkin karena Vi yang bikin, tapi nggak tahu juga lah ya Bang. Karena Vi mungkin terlalu pede kali ya dengan apa yang udah Vi olah, jadi kayak ya yakin pasti rame udah. Berarti Pi sendiri yang mengolah bahan-bahannya, Ya, dari ayam dipukul-pukul ya, digeprek. Ayamnya dari bumbu ya, tepung, sambal ini yang ya, penting sambal, sebenarnya ya. ya. Oke. Semuanya. Ini cara. Nah, tadi Pi bilang dari belajar dari YouTube, kan nggak mungkin semuanya dari YouTube. Pasti ada. Iya, yang ditambah-tambah, yang dikurangin. Oke. Yakin akhirnya. Yakin. Oke ya, benar ya, pedas kemarin ya. Nah, ini ada juga sih pertanyaan dari masyarakat kemarin, ini benar ya. Ini pedasnya ada levelnya atau pedas aja ini? Kan itu ada beberapa macam sambal kan Bang. Vi bikin pedas itu yang pedas sekali. Pedasnya tuh pedas sekali, terus pedas manis yang setengah, yang kadang orang yang nggak terlalu pedas. Terus sambal hijau sama sambal matah. Terus satu lagi saus pedas berkah namanya. Saus pedas berkah. Ya. Nah, buat anak-anak juga bisa ya? Bisa, ada juga kalau misalnya nggak mau cabai dikasih saus tomat. Oh, kalau nggak bisa, kalau nggak suka cabai bisa kasih saus tomat. Kenapa berkah namanya? Berkah itu karena pertamanya kan mikir-mikir apa ya, terus kan bilang sama mama, sama abang, sama adik, terus abang mikir kalau berkah gimana, bilang gitu. Dari semua nama akhirnya mama bilang ya udahlah berkah aja, mana tahu nanti berkah sama. Benar-benar berkah ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Keinginan Pi dari ayam geprek ini secara finansial seperti apa sih sebenarnya? Apakah punya keinginan usaha dari ayam geprek bisa menaikkan haji ibu, bikin rumah? Apakah sejauh itu nantinya? Ini sah-sah saja kan? Iya. Kalau Pi pribadi gimana? Kalau misalnya dari segitu, kalau masih rame ya Bang ya, mudah-mudahan rame selalu ya. Rame terus. Amin. Terus ya. Orang butuh makan kok. Insya Allah tahun depan pengen naikin umroh mama. Umroh dulu ya, lah ya. Umroh. Soalnya mama pengen umroh katanya. Ya karena satu kan karena pandemi juga. Jadi insya Allah kalau misalnya dikasih kesempatan sama Allah tahun depan mama. Amin. Itu dulu lah ya, sebelum nanti takutnya tidak kesampaian. Ya. Naik haji ya. Beruntung sekali Pipi yang masih ada ibu ya, mama ya. Aduh, jadi sedih saya mama yang udah nggak ada. Nah, ibu, nih lihat nih anakmu sudah di sini. Sukses nih, sukses bertahan hidup dari pahitnya hidup. Sukses kan ada kategori masing-masing ya. Iya. Menurut Pi, sukses itu kategorinya seperti apa? Ini dari pribadi seorang milenial. Kalau Vi mikirnya kalau ya mungkin karena satu keinginan Vi itu udah tercapai ya Bang. Vi pengennya mama di umur 50 udah nggak kerja lagi. Sudah ya? Mungkin cuman sekedar itu Vi ngerasa udah, oh ya udah. Umur mama sekarang berapa? 49. Berarti ini bonus ya jadinya ya? Iya. Keinginan kan 50 ya, ada bonus 1 tahun ya. Tuhan maha kasih maha penyayang ya. Oke Pi, untuk pribadi sendiri, Pi kan masih 24, pengusaha. Ini takut ini pertanyaannya ini ya, nggak bakalan didengar nih, tolong ya para gebetannya.
pada yang spesial ya. Ada keinginan cepat nggak? Atau karir dulu? Pilih mana dulu? Karir dulu atau asmara dulu ini? Kalau selama ini masih milih karir dulu. Karir dulu? Kayaknya masih setahunan lah kayak Bang. Baru mikir buat. Baru mikir ya? Belum eksekusi ini ya? Kalau mikir kan prosesnya panjang lagi ini. Soalnya yang ngebet tuh bukan akunya gitu loh, keluarga. Keluarga yang ngebet. Udah kebayang ini. Tabiat ya, teman masyarakat ini ya, orang tua, tetangga ini. Orang tua kita mah nggak ini terlalu banget ya. Dia paling ngerti ini dengan keadaan anaknya ya, dengan psikologis anak, dengan karakter anak. Tante, bibi, paman, semuanya yang nggak ngerti ya. Udah. Aduh, ya aneh. Tadah pada galih. Ya seperti itulah ya. Oke, Pi, berarti masih mementingkan karir. Enggak punya perasaan takut enggak? Ini maaf ya. Yeah. Saya banyak teman ketika karirnya perempuan ini sudah mulai naik, mulai melejit, mulai di atas rata-rata, dia lupa dengan kodratnya sebagai perempuan yang harus dilindungi oleh seorang laki-laki. Sehingga akhirnya lama-kelamaan usia sudah tidak muda lagi dan Zong, nggak ada ketakutan seperti itu. Tapi cantik loh. Ya Allah. Enggak. Ya bukan cantik sih, cantik istri saya. Saya suka dengan cinta itu beda loh ya. Iya. Jangan dicampur aduk ya. Seseorang boleh saja suka dengan siapapun, tapi jangan sesekali cinta kalau Anda tidak mampu ya. Cinta aja satu orang aja udah ya, istri atau siapapun lah. Nggak ada ketakutan. Takut. Mungkin karena Afi mikirnya enggak juga pengen nikahnya cepat-cepat kali jadi nggak ada kepikiran itu ya, ingat ya. Nikahnya nggak cepat-cepat. Mikirin ayam dulu. Iya. Berarti yakin ya belum sampai ke sana? Setahun lagi masih 24 kan? 25-an. 25-26. Masih 25-26. Punya target tersendiri nggak? Di usia berapa? Dulu targetnya pengennya di 27. Bilang sama mama. Jadi kelamaan kita cewek katanya. Iya. Jadi karena sekarang nih mikir-mikir ya udahlah 26 deh. Kalau nggak 25. Segitu standar lah. Kalau kita ini usia-usia segitu masih aman lah ya. Tapi kalau di tanah perantauan sana, perempuan kalau udah umur 20, 21 itu udah orang tua udah ngotot untuk menikahkan ya. Saya target nikah umur 30 dulu. Kejadiannya umur 27, bonus 3 tahun ya. Untung ada cewek kilaf yang mau sama saya. Kenapa curhat jadinya ya? Oke, Pi. Jam kerja. Nah ini. Jam kerja. Ini Pi sebagai milenial. Sibuk di usaha ayam geprek. Pi juga seorang perempuan muda milenial yang fashion segala macam kan. Ini tidak menjatuhkan harga diri Pi. Nah, ini kadang banyak loh perempuan yang gengsi. Ini Tari aja mantan udah uni ya. Sekarang berkebun nih. Biasa aja. Pi merasa ini enggak risih atau waduh ini kalau saya buka usaha ini mengganggu saya sebagai perempuan model enggak ya? Perempuan fashion enggak ya? Perempuan milenial enggak ya? Pernah kepikiran seperti itu enggak? Enggak pernah sih Bang. Malahan bangga aja sama diri sendiri kan. Enggak pernah ya? Enggak. Kok banyak ya cewek-cewek lain yang malah jaim mungkin gengsi karena ya? terlalu gengsi kali Iya. ya. Karena dia mungkin mikirnya ngapain sih nantinya. Iya. Mungkin karena terlalu gengsi. Ya kok banyak ya perempuan-perempuan seperti itu, cewek-cewek ya, bukan perempuan ya, cewek lah ya. Kalau Pi perempuan, kalau itu cewek itu. Iya. Yang gengsi akhirnya tidak mau berusaha, lebih mementingkan good looking segala macam ya. Cepat menikah, dapat suami yang kaya, akhirnya ditinggal. Ya nggak bisa ngapa-ngapain, dandan mulu. Ya nggak ada sih sebagian di Payakumbuh memang nggak ada di luar sana. Takut nih, takut di eksekusi nih sama cewek-cewek Payakumbuh. Oke, Pi, apa sih harapan Pi
untuk Pi sendiri, orang tua, dan generasi milenial yang seumuran dengan Vi. Tapi jangan jawab dulu ya. Break sejenak. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya, host yang insya Allah akan menjadi kondang dan fenomenal minimal di Kecamatan Payakumbuh Utara. Garing. Masih dengan bintang tamu yang sama, Rahmi Apipi, pengusaha ayam geprek muda, milenial ya, masih muda sekali ya. Masih enak diajak diskusi dan bincang-bincang ya. Kirain memang katanya sebelum diundang agak groginya, taunya suhu ya. Saya dikebulin ini ya. Ternyata orang sudah biasa berbicara di depan forum ini ya. Oke, Pi. Di pertanyaan di segmen 2 tadi ya, yang belum sempat dijawab. Tapi kita belum sampai ke sana ya. Yang saya tahu Pi, ayam geprek ini lahirnya di Jogja nih, tahun 2005 ya. Ibu Rum penemunya. Saya baca di Google biar kelihatan cerdas aja lah. Enggak, maksudnya begini. Ayam geprek di Kota Payakumbuh ini bukan Pi sendiri. Tapi Pi punya keinginan nggak membrand diri kalau ayam geprek itu semua mata tertuju kepada ayam geprek berkah. Ini kayak inilah ya. Ingat rendang, ingat Payakumbuh. Ingat ayam geprek, ingat berkah. Punya keinginan nggak seperti itu, Pi? Pengennya sih gitu, Bang. Cuman kan kalau buat nyampe ke titik itu kan butuh banyak proses juga kan. Waduh, orang cerdas pasti ditanya pasti akan selalu ada prosesnya. Betul sekali ya. Kalau orang menyombongkan diri, itu urusan kecil itu. Tapi sudah ada ancang-ancang untuk sampai ke sana. Untuk saat ini belum kepikiran ya, soalnya masih ribet sama yang baru buka juga kan Bang. Masih belum tertata rapi lah pengelolaan kerjanya dari pagi sampai siang. Belum ya? Masih sibuk lah. Buka jam 9. 9 pagi, tutup Jam 9. jam 9 malam. Oke. Sama ya yang di Tanjung Pati juga. Berarti yang Tanjung Pati yang mengelola adik. Yang di Payakumbuh ini Pi sendiri. Iya. Anggota ini karyawan segala macam ini berapa orang ini? Kalau yang di Tanjung Pati berempat, yang di Kota Nanampe juga berempat. Berarti 8 orang. Iya. Berasa jemawa nggak bisa memberi orang gaji? Enggak. Biasa aja. Apa ya? Ya karena Ini kan bisa. Apa maksudnya? Secara tidak langsung Pi kan sudah membuka lapangan usaha. iya. Berasa biasa saja atau akan ada nambah keinginan untuk nambah ke rezeki orang atau nambah karyawan? Kalau kita nambah rezeki orang, rezeki kita juga bertambah. Amin. Pasti itu ya. Itu pasti itu nggak bisa ditolerir lagi ya. Pasti makin banyak memberi, makin banyak menerima ya. Pastinya. Saya makin banyak dulu memberi orang nasihat, akhirnya rambut saya panjang. Nasihatnya nggak berguna untuk orang. Ini apa ya, nggak nyambung nih sebenarnya. Oke, Pi, begini Pi. Setelah buka usaha dan alhamdulillah lancar ya. Saya pribadi melihat lancar. Sebelum melangkah pasti terasa berat. Apa yang Pi rasakan? Atau ada pertolongan dari orang lain? Lalu kemudian, nggak ada misalnya, orang cuek-cuek aja. Tapi setelah Pi melangkah, kemudian tiba-tiba saja ada pahlawan yang datang. Ada nggak kejadian seperti itu, Pi? Enggak sih Bang, soalnya yang bantu-bantu dari awal kan cuman kakak sama adik, cuman ya sebisanya kita apa yang kita kerjain itu sebisanya bertiga gitu. Sebisa aja bertiga. Ya, bagusnya jadi kayak gitu. saling dukung, saling support bertiga. Oke, ini keren nih. Saya pengalaman Pi, waktu saya buka usaha toko pakaian, ketika awal-awal melangkah itu susahnya minta ampun. Pinjam sana, pinjam sini.
nggak ada orang yang percaya. Tapi pas udah ada barangnya, udah ada renovasi, udah dipasang lampu, udah ada merek toko segala macam, ada aja bank yang nawarin. Ini waktu kemarin kemana? Ini ada nggak seperti itu Pi juga dari instansi tertentu, dari dinas segala macam, atau mungkin karena 2024 sudah dekat mungkin ya ada yang menggayat. Ini bisa aja sih kayak Wahyu kemarin. Oh enggak Wahyu. Oke, ada nggak? Ada sih beberapa bank yang mau ngasih pinjaman. Cuman karena bukannya nggak perlu uang ya Bang ya. Yeah. Daripada nanti buka ngambil pinjamannya bikin otak sakit, mending nggak usah. Mending nggak usah ya. Mending nggak usah kan. Daripada gaya-gayaan nambah ini nambah modal segala macam. Kita puyeng ya. Puyeng. Oke. Kita masuk ke segmen 2 tadi, pertanyaan yang belum sempat dijawab. Harapan terbesar Pi untuk Pi sendiri apa? Harapannya mudah-mudahan tetap menjadi orang yang rendah hati, nggak tinggi hati. Sekarang merasa rendah hati ini? Nggak sombong lah. Oke kan? Oke, tetap membumi ya apa adanya. Untuk orang tua atau adik, ada yang ingin Pi sampaikan? Tapi jangan itu dulu lah. Untuk generasi milenial, mungkin saya berharap Pi bisa menyampaikan pesan-pesan. Ini kamera, silahkan Pi. Untuk generasi milenial. Oh ya, milenial, jangan malu untuk mencoba apa yang kamu bisa. Yakinlah semua niat baik yang kamu tanam di dalam diri akan berbuah baik. Oke, apa yang ditanam baik akan berbuah baik. Ya. Kadang kita nanam baik juga akan timbul keburukan ya. Kayak kita nanam cabai ya, rumput juga tumbuh ya. Iya, itu pasti kan. Kalau nanam rumput, cabai nggak tumbuh ya. Artinya seperti itu ya, filosofi hidup kan seperti itu. Yang baik juga kita berikan kepada orang, tetap orang mencari buruknya ya. Iya. Apalagi yang buruk ya, mana ada orang cari yang baiknya. Yang penting baik aja dulu gitu. Yang penting baik aja dulu ya. Oke, terakhir. Kepada orang tua atau kepada adik, ada yang ingin Pipi sampaikan? Ya semoga kuat. Ya semoga Mama selalu sehat, selalu bahagia. Oke. Dari gesturnya kita sudah tahu apa isi hati yang terdalam ya. Ini yang paling susah diungkapkan dengan kata-kata ya. Itu sangat emosional sekali. Saya pribadi dan tim Denai semuanya mendoakan yang terbaik untuk Pipi. Khusus untuk orang tuanya, ibu, mama ya. Semoga tetap sehat dan bukan menikmati ya. Melihat perkembangan usaha anaknya lebih sukses lagi. Dan nanti terlihat senyum Pipi membawa mamanya ke tanah suci, amin. Itu aja ya. Cukup Pi? Cukup. Kalau saya lanjutin nanti ke kristal bening ya. Iya. Oke. Makasih Pi sudah hadir di Iya, sini. sama-sama. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tos dulu lah. Oke. Ini. Ini biar gaya. Ini kemarin kita ulang tahun. Oke. HUT Denai yang ke-10 satu dekade ya. Mudah-mudahan bermanfaat itu ya. Apa sih manfaatnya itu ya? Gantungan kunci cuma kenang-kenangan dari Iya, sini. kenang-kenangan. Oke. Terima kasih Pi sudah hadir di sini. Terima kasih, Abang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Doa terbaik, doa yang sukses, lancar semua untuk usaha Pi, untuk keinginan Pi, untuk orang tua dan untuk semua orang-orang yang menyayangi Pi di sekelilingnya ya. Itu aja ya. Oke. Cukup sekian Otaki kali ini pemirsa. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik yang saya sengaja maupun yang sangat saya sengaja ya. Saya mohon maaf ya. Dari bincang-bincang kita bersama narasumber Rahmi Afifi, pengusaha kuliner ayam berkah, ayam geprek ya, ayam geprek berkah. Ada 3.453 kesimpulan yang dapat saya petik, tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan. Mengutip dari kata-kata Pipi, yaitu kalau kita berbuat baik hasilnya juga baik. Jangan malu berusaha. Seperti itu ya. Jangan malu berusaha. Nah, itu apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kalau tidak merugikan orang lain, silahkan lakukan. Jadi anak,
Kalau nggak bisa menambah, jangan mengurangi ya. Cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker ya, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan para pengusaha muda milenial di kota Payakumbuh ini, agar kita tahu geberakannya seperti apa, prosesnya seperti apa, dan apa yang telah mereka dapatkan. Jangan anggap sepele, jangan anggap remeh, karena itu bisa menjadi bumerang buat kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.